ya preman juga mesti dikasih jatah kan. Terus kalau usaha sepi, ya kena nyinyir orang, aduh, nah segala macam. Nah, ini gimana? Nah, gitu kan. Apa kerja keras sampai punya jabatan tinggi baru kita sukses, atau kita harus bangun bisnis sampai bisnisnya apa namanya omsetnya gede baru sukses. Kita harus ganti mindset kita. Ya nggak apa-apa, punya punya apa punya jabatan tinggi ya bagus, bagus itu sebuah kesuksesan. Punya bisnis yang omsetnya besar adalah sebuah kesuksesan. Tapi kita harus bisa melihat cara lain untuk menjadi sukses, ya. Terutama buat kita-kita yang modalnya pun susah. Karena mau jadi apa mau punya mau kerja dengan jabatan level tinggi itu butuh waktu lama. Mau punya bisnis yang sukses, yang omsetnya besar itu juga butuh waktu dan butuh modal gitu. Itu nggak gampang, benar-benar nggak gampang. Nah, tapi di Smart X itu semua bisa dilewatin, benar-benar. Waktu itu ada yang cerita sama saya, 15 tahun berkarir ya dia, 15 tahun berkarir, sekarang dia adalah konsultan. Income-nya pada saat itu dibanding dengan 1 tahun dia di Smart X. Gedean mana? Gedean income-nya di Smart X. Gimana bisa? Jadi ngapain aja tuh 15 tahun? Kenapa nggak 1 tahun aja di Smart X atau 2 tahun? Pasti income-nya udah berlipat-lipat. Emang bener, ya itu adalah testimoni dia pada waktu itu. Nah, jadi kita benar-benar harus bisa membuka mindset kita kalau kita mau bisa mengalami hal-hal yang seperti tadi gitu, atau yang udah saya alamin ya, income saya benar-benar nutupin semua pengeluaran saya gitu ya. Ya kita nggak bisa kaku lagi di era disrupsi 4.0 katanya. Kita nggak bisa kaku, kita harus bisa melihat fleksibel bahwa ini tuh sangat mungkin dan ini sangat bisa. Ya, forex itu bukan judi, bukan pasti rugi, nggak juga kalau pakai smart X nggak rugi. Kalau terus juga bukan money game ponzi ya, yang namanya transaksi beneran tidak money game ponzi. Kalau money game ponzi itu kedoknya doang forex tapi bukan. Oke, jadi um, ini dia. Nah, kalau kita lihat forex itu adalah pasar yang tidak pernah mati. Kenapa saya tidak pernah mati? Saya bilang tidak pernah mati karena volume transaksinya sangat besar sekali. Ada sekitar 5 triliun lebih USD ya, USD per hari. Ya. Kalau sebulan ada 20 hari ya kali 20. Jadi ada 100 triliun dolar per hari. Di mana lagi bisa ada transaksi sebegitu gede? Tokopedia, mana ya? Ya perusahaan-perusahaan yang terkenal apa ya Shopee, Bukalapak dan lain-lain, di mana bisa ada transaksi 100 triliun dolar per hari, hanya ada di forex ya, tidak ada di mana-mana. Saham pun kalah ya. Jadi benar-benar pasar forex ini anti bangkrut, anti mati, anti apa ya, anti anti habis gitu ya. Benar-benar ini akan long lasting sampai tahun kapanpun, sampai saya pun mungkin udah pensiun, ini akan ada terus-terusan. Forex ini nggak pernah mati gitu loh. Jadi jangan berpikir ya paling nggak tahan lama forex habis itu bubar. Nggak mungkin seperti itu lah. Kenyataannya seperti ini. Ini 2016 ya 5,1 triliun. 2020 5,4 triliun naik naik 0,3 triliun dolar per hari. Gila. Ya hitung aja tuh berapa tuh nolnya berapa panjang gitu. Oke. Jadi forex market benar-benar mempunyai sesuatu yang sangat menjanjikan buat kita semua. Duitnya tuh kencang banget muter kalau kita bisa mengerti dan mengambil profit dari sana.
Nah, biasanya orang masih kadang bingung bedanya saham, market saham dan market forex itu apa? Nah, ini bedanya. Market saham atau cryptocurrency biasanya disebut market real, dia punya supply demand, kita bisa mempengaruhi harga di pasar dan bukan margin trading ya, biasanya nggak pakai leverage. Jadi contohnya kalau saya mau beli Bitcoin di harga 130 juta, tapi ada yang mau jual Bitcoin di harga 131 juta, maka tidak terjadi transaksi. Tunggu harga dan beli dan jualnya sama baru terjadi. Itu market real. Tapi di market forex atau futures yang disebut non real ini nggak punya supply dan demand ya, jadi kita nggak bisa mempengaruhi harga di pasar. Ini adalah margin trading dan biasanya pakai leverage yang cukup tinggi. Begitu kita open buy, misal kita pencet buy ya, kita ada open position itu harus di close, jadi harganya berapapun itu langsung terjadi gitu ya, beda. Nah ini juga kalau kita ngomongin market forex, orang sih sebenarnya banyak yang sudah join market forex atau nyoba-nyoba dengan cara trading manual. Nah, cuman trading manual ini susah. Seperti waktu saya trading kripto itu loh. Untung-untung, rugi-rugi, untung gede, rugi gede. Lah itu karena susah. Kalau kita tuh manusia tuh ya, kalau untung sedikit pengennya untung gedean. Kalau rugi dikit pengennya untung gitu ya. Kalau nggak pernah puas gitu loh. Dan ini kenapa 60% dari kunci trading yang benar adalah psikologis ya. Saya dulu pernah waktu trading koin salah satu token ya di dunia kripto, saya udah untung 40% sebenarnya. Cuman saya nggak puas dan saya menyesal karena besokannya dia naik 500%. Coba saya jualnya besok, saya untung 500%, kan gila gitu. Saya menyesal gitu. Loh, untung 40% tapi kok hati saya sakit. Nah, itu dia namanya psikologi trading. Itu tuh susah, nggak gampang, frustrasi. Jangan sampai kita ini yang tidak profesional, tidak mengerti trading, tidak belajar, tidak punya waktu, mencoba-coba. Ini cari mati menurut saya. Mau coba-coba trading manual ya, mungkin ada marketing yang nyamperin, gini gitu. Kita coba-coba trading manual. Aduh, menurut saya sih hati-hati deh, hati-hati karena trading manual itu nggak gampang. Ya, makanya ada yang namanya bot SmartX. Nah, ini kenapa pakai bot ini menjadi salah satu kunci profit dan financial freedom saya. Oke? Ya, mari kita lanjutkan. Inilah namanya SmartX. Ya, kerja sekali hasilnya berkali-kali. Kerja sehari hasilnya berhari-hari. Menggandakan uang dalam tanda kutip ya, itu menjadi benar-benar kenyataan gitu loh. Ya, tanda kutip ya, bukan beneran, tanda kutip ini. Ya, the best trading bot in the world. Kenapa ini the best? Kenapa SmartX? Yang pertama, dia mengutamakan keamanan dana kita. Pertama itu baru dia mencari profit. Ya, menurut saya percuma kita targetin profit gede. Pokoknya profit ini botnya bagus nih, profitnya gede. Sebulan 100%. Tapi buat apa hari ini bulan ini 100%, besoknya MC, buat apa ya? Kan sama aja gitu. Jadi makin tinggi profitnya, makin tinggi juga resikonya. Itu kita harus tahu. Makanya target kerja di sini hanya 1% per hari, karena yang benar-benar diinginkan adalah profit konsisten. Tidur nyenyak waktu malam hari dan tetap profitable dan dana kita aman ya. Makanya juga ketika kena 2 kali loss dalam 1 hari, botnya akan off gitu. Jadi dia akan off, dia nggak emosional, pokoknya harus profit atau pasang lot gedean atau gimana, dia nggak emosional, dia akan berjalan sesuai dengan strategi tradingnya dia yang konsisten. Oke. Nah, ini juga dia juga melakukan scalpingnya. Jadi misalnya, udah profitnya misalnya 0,3%, ya udah diambil dulu. Nanti habis itu open posisi kedua 0,5%, ya udah diambil dulu. Nanti ada open posisi lagi sampai 1%. Gitu. Maka ketika nyampe targetnya 1%, bot akan off gitu. Nah, poin selanjutnya, dananya itu kita kelola sendiri dan kita punya account dan password sendiri gitu ya. Jadi kita punya akses sendiri, mau withdraw, mau ngapa-ngapain ya kita punya akses sendiri. Kalau kita kasih akses ke orang lain ya orang lain bisa akses. Tapi kalau yang tahu cuma kita, ya cuma kita yang bisa tarik, bisa depo dan lain-lain.
dan terupdate secara instan. Jadi saldo itu benar-benar terupdate secara instan. Jadi kalau kita depo hari ini atau WD hari ini, nanti kelihatan di MetaTrader itu akan kelihatan ada potongan, ada tambahan, dan kalau ada profit akan kelihatan, ada loss akan kelihatan. Pokoknya semua kelihatan transparan nanti, gitu. Ini benar-benar real trading karena live tradingnya bisa kita lihat ya, bisa kita lihat dari handphone. Nanti kita akan nonton satu video yang cukup menarik, live trading dengan komentator yang lucu, tapi itu benar-benar adalah live trading dari bot kita, gitu. Ya, nanti kemudian juga disebut anti MC, anti margin call, karena benar-benar ada keamanan dengan maksimum cut loss 5%. Meskipun begitu, 5% ini nggak pernah nyampe. Yang pernah nyampe itu cuman maksimum itu sejauh ini cuman 1,72%, gitu ya, 1,72%. Tidak pernah nyampe minus 5%, nggak pernah. Ya kalau MC itu minus 100%. Kalau di tempat lain itu udah ada yang begitu-begitu, di sini kita nggak pernah ya. Minus itu paling gede cuman minus 1,72%. Tempat lain ada yang minus 81, ada yang minus 40%, ada yang minus 60%. Tadi pagi saya juga baru ngobrol sama teman saya. Dia cut loss semuanya, karena udah berantakan tuh yang tradingnya dia, akhirnya dia minus 60% di bulan Juni. Saya pusing, 60% bulan Juni. Buset, gila. Nggak sakit hati tuh 60% duit hilang, gitu loh. Ya, oke, poin berikutnya, penarikan profit mudah. Ya, kalau kita punya profit, tinggal ditarik. Mau modal kita ditarik juga nggak apa-apa, tarik aja. Maksimum 24 jam dana akan masuk ke rekening kita. Biasanya 24 jam. Hasilnya harian dan full auto trading. Ya, hasilnya kita bisa langsung lihat sendiri dan semuanya bekerja secara otomatis tanpa memakan waktu dan energi kita, bahkan tanpa kita ngerti manual trading. Ya, kita mau tutup mata aja, bodo amat jadi kayak apa, ya nggak apa-apa, ntar akhir bulan tinggal tarik profitnya. Gitu. Kenapa bisa begitu ya? Karena ada SmartX, ada ekosistemnya, ada program, ada software yang sangat pintar yang bisa memberikan kita keuntungan di saat kita tidur, di saat kita nggak merhatiin, tanpa perlu kita usahain ya. Ingat lagi, kerja sekali hasilnya berhari-hari, kerja sehari hasilnya berhari-hari. Ya, benar-benar itu adalah sebuah kenyataan. Oke, kelebihannya saya akan coba jelaskan sedikit juga. Jadi sistemnya adaptif, jadi dia bisa membaca kondisi market dengan akurat dan menentukan strategi yang cocok. Ya, dia juga pakai 48 jenis indikator untuk mendukung strategi trading dan juga untuk mengaburkan jika broker berusaha membaca strategi ya. Kalau broker mau ngapa-ngapain nih, kita bikin dia bingung. Kita pasang 48 jenis indikator gitu. Oke, dilengkapi dengan waktu trading. Jadi waktu-waktu yang berbahaya itu kita hindari gitu. Atau kemudian juga ada trend strength meter. Jadi ada rumus khusus yang dapat membaca kekuatan tren dengan sangat akurat. Money management adalah 10%, jadi masih sangat aman sekali. Kita juga pakai pump system, teknologi pump, jadi tanpa delay, harga entry dan close sama dan sangat cepat. Kalau kita pakai sistemnya EA, itu biasanya tiap orang akan beda-beda. Walaupun broker sama, servernya sama, tapi hasilnya akan beda-beda. Ya, ada lagi, tidak perlu pakai VPS. Kalau kita pakai VPS, biasanya kita harus bayar lebih, mungkin berapa ratus ribu sebulan gitu ya, untuk melakukan copy trade. Terus juga sistem tradingnya single pair, hanya di Euro USD. Kita hanya main di Euro USD. Kalau mainnya banyak, pair resiko makin besar. Terus juga sistem tradingnya single entry. Ya, jadi hanya ada satu open posisi, begitu tutup, baru nanti ada open lagi, begitu tutup baru ada open lagi gitu. Nggak ada open terus belum selesai open lagi, nggak ada seperti itu sama sekali. Nah, kalau ada kayak begitu, menjadi resiko semakin besar. Oke, jadi dengan kata lain, tidak ada sistem martingale, tidak ada averaging, tidak ada hedging, oke, tidak ada semuanya itu. Sistem trading tanpa floating lewat hari, ya kalau ada floating, pokoknya hari itu akan selesai, tidak ada
apa namanya, tidak ada floating sampai besok nggak ada. Ya, selalu dipantau karena ada timnya yang memantau, ada tim trading, ada tim IT. Kalau ada loss ya, kalau botnya mengalami loss, udah pasti ada laporannya gitu. Jadi jangan khawatir, nih kenapa nih, bingung, jangan khawatir, timnya sudah akan memberikan laporan langsung. Update secara otomatis. Iya, kalau memang butuh diupdate, pasti akan diupdate. Sekilas tentang broker ya, jadi kita ini pakainya platformnya MetaTrader 4 ya, walaupun brokernya ada broker ABCD banyak gitu ya. Kita pakainya platform MetaTrader 4, ada beberapa broker yang sekarang kerjasama. Secara umum, broker forex dibagi menjadi dua jenis, yang dealing desk, bandar, atau market maker. Ya, sistemnya kalau kita ketemu broker yang dealing desk ini, itu kayak di kasino. Jadi kalau kita menang, bandar kalah. Kalau bandar menang, kita kalah. Jadi, broker yang seperti ini akan sangat suka untuk mengalahkan kita. Dia akan sengaja membuat kita rugi ya. Banyak sekali broker-broker seperti ini. Ya, jangan sampai karena kita nggak ngerti, kita ikut-ikutan main forex yang ternyata broker bandar. Waduh, gawat gitu. Gitu ya. Nah, tapi ada broker jenis tipe kedua, yaitu bukan bandar, non-dealing desk atau disebut straight through processing. Jadi brokernya hanya menjadi jembatan. Dia hanya menyalurkan semua order ke LP-nya, liquidity provider gitu. Dan hanya menerima komisi. Nah, broker yang seperti ini broker yang kita pakai. Oke? Iya, ini dia nih. Ini adalah hasil dari historical data saya ya. Ini statistiknya. Dari November 2018 sampai bulan Juni ini, sampai kemarin ya hari Jumat, ini adalah historinya. Silahkan dilihat, silahkan dicek tiap hari untung berapa, tiap hari rugi berapa, tiap bulan ya, kesimpulannya di bawah tiap bulan. Untung berapa, rugi berapa, silahkan dicek. Ya, ini adalah hasil trading yang setiap hari dimasukkan ke dalam Excel file. Ya, jadi benar-benar ini sudah menggambarkan keseluruhan profit dan loss dari trading saya bersama SmartX dari November 2018. Oke, kalau kita bisa lihat yang putih itu adalah profit 1% ke atas, kuning itu profit di bawah 1%, merah itu loss ya, jadi minus. Kalau kita lihat yang saya bilang itu minus paling gede itu cuma minus 1,72%, yaitu di bulan Januari ya, ada yang minus 1,72%. Kalau kita lihat lagi, kalau kita mencari yang ada nggak sih yang loss 2 hari berturut-turut, ada ya, itu kita bisa lihat misalnya di paling besar di bulan Mei ya, bulan Mei tengah-tengah itu ada, kalau 2 hari itu ditambahkan, jadi minus paling besarnya hanya minus 2,53. Jadi benar-benar sedikit sekali sebenarnya, nggak banyak. Nah, kita bisa lihat pada akhir bulan tuh kita tetap profit tuh, gitu ya. Oke. Jadi kalau saya jumlah semuanya, total profit selama 19 bulan ini adalah 331%. Kalau saya bagi 19 kali 12, maka saya dapat 209% per tahun. Di mana lagi bisa dapat duit 209% per tahun? Di mana? Silakan disebut. Saya sih nggak nemu lagi di mana lagi, gitu. Kalau bukan di sini. Ya. Ya, ini profit rate. Jadi dari 397 hari trading, ada 350 hari profit. Ya, sisanya 47 adalah loss. Dengan kata lain, profit rate-nya masih 88%. Sangat masih konsisten banget gitu ya. Oke. Terus ini juga anti krisis. Kenapa? Ya kita lihat pada waktu dari 2018 sampai 2020 ada event yang namanya Brexit. Pada saat Brexit itu terjadi, banyak forex yang lain itu mengalami margin call. Jadi benar-benar rugi habis, minus 100% banyak. Tapi di sini kita nggak perlu takut, anti krisis, anti margin call, profit terus, lancar jaya. Oke, dia juga tahan badai. Pada waktu corona bikin masalah di seluruh dunia, market forex karakteristiknya berubah ya. Kita bisa lihat di bulan Februari sampai bulan Maret,
itu perubahannya drastis sekali ya, pergerakannya setiap hari jadi tidak menentu. Ya, tailnya tuh panjang banget, ekornya tuh panjang-panjang gitu loh. Kalau kita lihat di candlestick ini loh. Nah, ini menjadi sebuah karakteristik baru dibanding di 2019 gitu loh. Nah, pada saat bulan Februari, bulan Maret, saya sebut lagi ya, ada yang lain-lain yang udah kena margin call minus 100% gitu. Adapun yang nggak kena margin call ya minusnya tetap gede, ruginya gede. Tapi di SmartX kita tadi udah lihat ya historinya ya. Februari 17%, Maret 12%. Jangan takut makanya. SmartX itu anti badai, anti krisis, anti rugi ya, anti rugi. Cuan terus gitu. Oke. SmartX versi 2. Jadi memang sudah ada update tentang logic yang sekarang kita pakai adalah versi 2. Jadi update ini disesuaikan dengan kondisi market di masa corona ini. Gitu. Oke. Ini adalah ilustrasi dari profit trading. Jadi buat kita yang mau tahu nih, sebenarnya tadi kan kita ngomongin persenan-persenan doang nih. Ini kemudian saya buka. Buat kita yang mau tahu, kita sebenarnya bisa dapat berapa sih kalau ikut SmartX? Ya dibaca aja. Misalnya kita ambil yang modal 5.000 deh ya, jangan yang 50.000 mungkin kegedean buat banyak orang, tapi 5.000 aja deh. Ya 5.000 tuh sebulan bisa dapat $600 dengan catatan sebulan profit 20%. Dengan asumsi seperti itu ya, bisa dapat $600 atau 7,8 juta. Terus kita mesti gimana untuk bisa dapat 7,8 juta sebulan? Yang kita nggak perlu ngapa-ngapain, yang kita perlukan cuma daftar, bayar botnya, taruh modalnya, udah diemin aja, botnya jalan, kita bisa pantau. Pada akhir bulan, kita tarik aja profitnya. Dapat deh 7,8 juta per bulan gitu ya, dengan asumsi 20% per bulan profitnya. Nah, dengan asumsi seperti itu, kalau kita sudah join dengan modal seperti modal 5.000 selama setahun penuh, maka kita udah dapat 93 juta. 93 juta ya, gede ya itu ya. Kita nggak ngapa-ngapain loh, ingat ya, kita nggak ngapa-ngapain. Bener kita nggak ngapa-ngapain. Oke, ini adalah ilustrasi profit ilustrasi profit trading. Ya, ingat lagi, kerja sekali hasil berkali-kali, kerja sehari hasil berhari-hari, passive income. Ada lagi yang namanya profit sharing di samping profit trading. Nah, profit sharing ini sesuatu fitur yang luar biasa, yang sangat konsisten dan disesuaikan dengan tipe robot yang ada. Jadi robot starter yang membedakan adalah profit sharing dengan modal trading ya. Kalau starter tuh 50-50, modal 500, trader itu 45-55, modal 2.500. Pro trader itu 40-60, modalnya 5.000, eksekutif trader 30-70, modal 12.500, Tycoon 20-80, modal 25.000, Supreme 10-90, modal 50.000. Yang kita dapat adalah yang porsi lebih gedenya ya, bukan lebih kecilnya, lebih gedenya. Jadi untuk investor, untuk trader ya dapat misalnya yang robot Supreme 10-90, kita dapat yang 90, bukan yang 10. Ya, ilustrasinya seperti ini. Ilustrasinya seperti ini ya. Oke, misalnya nih yang kita joinnya pakai 5.000. Modal 5.000 alias 75 juta. Target profit kan tadi 1% per hari ya, dari 5.000 adalah $50. $50 kena pembagian 60-40. Kita dapat 60%, diambil 40%-nya. Dari 40% diambil itu dibagi 3. Ya, untuk perusahaan 50% alias $10. Untuk upline kita, direct upline adalah 30% alias $6. Untuk upline level 2 kita, itu 20% alias $4. Jadi benar-benar ketika si robot mencetak profit, semua pihak itu happy dan senang, gitu ya. Karena semuanya kebagian duit. Gimana kalau ada loss? Kalau misalnya loss nih ya, apakah lossnya dibagi-bagi juga? Loss tidak dibagi. Tapi profit di hari berikutnya harus nutup lossnya dulu, baru kelebihannya akan dibagi. Jadi benar-benar friendly, benar-benar fair menurut saya. Sistemnya bagus. Gitu. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini. Ya, jadi tadi kan kalau dari profit trading kita dapat $600, dari profit sharing kita dapat $120. Jadi total profit kita dari begini doang bisa
$720 atau 9 juta per bulan. Kalau di kantor mau dapat 9 juta per bulan, mesti kerja berapa lama dulu? Mesti levelnya sampai level mana gitu loh. Ya kan? Apakah bisa yang baru kerja 3 tahun atau 5 tahun atau 9 juta? Belum tentu. Gitu. Apalagi kalau kita mikirnya begini nih, kita kerja 30 hari ya $600 dibagi 30 hari. Berarti dengan kata lain kita sehari dibayarnya $20 gitu loh. Nah, dibanding dengan kalau kita ikut SmartX, kita dapat $600 nih ya. Kita kerja cuma 2 hari. Kerjanya ngapain 2 hari? Ya kerjanya adalah registrasi, belajar, dengerin orang, ikut Zoom, terus deposit ke bank, terus tanya-tanya lagi gini-gini. 2 hari cukup lah. Lah $600 dibagi 2 hari adalah 300 hari gitu loh. $300 sehari gitu. Jadi sebenarnya kita nggak perlu pusing-pusing lagi, ntar gimana pusing-pusing, nggak perlu, cukup, benar-benar kerjanya cukup sehari 2 hari, hasilnya udah terus-terusan buat kita. Kalau kita kerja di kantor, ya kita stop kerja, atau kita di PHK, atau di layoff, atau kita ya mengundurkan diri, ya udah kita nggak dapat apa-apa lagi. Tapi kalau di SmartX bisa nggak? Enggak. Kan robotnya jalan terus, sama robotnya profit ya kita dapat duit terus kan gitu. Oke. Ini contoh nih, contoh ada orang yang dia dapat profit 212 ditambah 70. Tapi kemudian dia dapat profit sharing dari downline ternyata 102 plus 8 gitu. Jadi profit sharing itu bisa sangat besar sekali income yang dia terima gitu. Oke. Nah, ada juga yang compounding. Yang compounding nih, ini juga ini beneran ya, ini nggak bohongan, saya nggak bikin angkanya. Ini downline saya 11 Juni 2019. Profit bersih dia $17,5. Satu hari, oke. Satu hari ya. 11 Juni 2020 nih, profit bersih dia udah nyampe $198,9. Lihatin tuh. Bedanya berapa? 11 kali lipat lebih. Gimana lagi bisa kayak gitu? Ya. Dari 227.000 income-nya dalam satu hari menjadi 2,5 juta ya. Ada yang mau nggak sih punya income sehari 2,5 juta rupiah lah? Kalau kali 20 hari udah berapa tuh? 50 juta sebulan. Kita bisa hitung sendiri lah. Jadi benar-benar kesempatan untuk untuk kita bisa punya uang atau bisa multiply money ya. Kita bukan make money, save money terus-terusan, tapi kita bisa multiply money atau menggandakan uang dalam tanda kutip. Itu benar-benar bisa dilakukan di SmartX. Nah, ini dia nih. Ini kemarin baru saya masukkan datanya. Jadi untuk bulan Juni dari tanggal 1 sampai 26 Juni ini adalah profit beneran total yang udah diterima para trader bersama SmartX. Ya, di Broker Z yang join di paket Supreme itu sampai dengan hari ini sudah mendapatkan 70 juta. 70 juta tuh dia perlu ngapain dapetin 70 juta? Nggak perlu ngapa-ngapain ya. Sekali lagi, nggak perlu ngapa-ngapain, cukup daftar, taruh modal, bayar, beres. Dapat 70 juta di bulan Juni ini ya, masih 2 hari ya, belum selesai Juni ini. Oke. Ya silahkan dilihat, mungkin bisa dilihat-lihat tuh, ini adalah perolehan profit dalam angka rupiah yang secara real ya, secara real. Lihat aja nih, nanti akhir bulan nih pasti banyak yang tarik duit ke rekening, ya kan udah dapat 70 juta, 30 juta, 50 juta. Masa nggak mau ditarik rekening gitu, ya. Jadi ya di mana lagi? Kita bisa dapat modal profit kayak begini, income kayak begini di mana lagi? Saya sih nggak menemukan gitu ya. Nah, ini saya mau kasih perbandingan nih. Ini saya sedikit ngasih perbandingan. Mungkin banyak yang masih bingung atau nggak kebayang gitu, nggak kebayang. Tapi ini saya akan kasih perbandingan ya. Ini yang SmartX di bawah adalah paket Supreme ya, paket Supreme. Jadi totalnya 750 juta. Profit sebulan bisa 75 sampai 100 juta. Profit bisa ditarik tiap hari dalam 9 bulan kita bisa profit 100%.
Saya sebenarnya juga ada investasi di Indo April ya, bukan Indomie atau Indo Juni. Indo April. Modal saya sebenarnya nggak taruh banyak sih, karena saya hanya punya belasan persen lah sahamnya ya untuk beli Indo April ini. Dari sebenarnya kalau kita mau beli semua, ya satu franchise itu bisa 900 juta, tapi saya cuma ikutan belasan persen. Jadi kalau saya hitung-hitung, kalau saya punya semuanya dari 900 juta, sebulan mungkin saya bisa dapat 10 sampai 20 juta ya. Kalau bagus mungkin 20 juta, kalau jelek mungkin 10 juta ya, tergantung sih. Ya diambil setiap 3 bulan, ya kalau dengan hitungan seperti ini mungkin ya gimana ya, ya butuh 5 tahun lah untuk bisa profit 100% ya. Kalau rumah kos ini kalau hanya mengandalkan uang kos ya, tidak ngitungin capital gain ya, capital belum tentu naik juga sih di masa sekarang kayak corona begini. Setelah saya hitung-hitung kurang lebih ya mungkin 15 tahun lah baru bisa profitnya 100% ya. Kalau apartemen ya mungkin 9 tahun untuk profit 1%. Ini hanya perkiraan saya ketika saya melakukan sedikit survei. Jadi kalau mau dibandingkan investasi ya Indo April di kos atau apartemen, tetap sebenarnya paling bagus yang bisa memberikan kita uang adalah SmartX. Ya ini benar-benar benar-benar jauh ya 9 bulan dengan 5 tahun, 9 tahun, 15 tahun itu jauh sekali. Oke, ada satu lagi yang saya mau bandingkan, saya mau kasih lihat adalah ini ya SmartX dibanding dengan SBJP riskan, P2P lending, deposito. Deposito kita udah tahu bersama bunga 4%. P2P lending bisa 8 sampai 36% per tahun sih ya. Tergantung, resikonya juga bisa semakin besar. P2P lending dengan SBJP riskan ini tuh resiko terbesarnya adalah gagal bayar, terutama di masa corona seperti ini bisa gagal bayar gitu. Itu sebenarnya bukan kita gagal bayar, tapi adalah tradingnya loss. Ya kita loss trading bisa MC. Itu biasanya adalah resiko terbesar dari trading forex. Meskipun begitu, udah hasilnya dari SmartX itu profit 100%. SBJP mungkin 10 tahun, lending mungkin 5 tahun lah. 5 tahun kalau bagus, deposito ya 25 tahun untuk bunga 100%. Jadi jauh sekali. Oke. Barusan kelihatannya tiba-tiba koneksinya ada yang hilang. Kita lanjutin lagi. Ya, kita lanjutin lagi. Jadi benar-benar bareng-bareng semuanya rame-rame bareng-bareng kita profit. Nah, kita sudah masuk ke bagian testimoni. Ini di sebelah kanan kita bisa lihat. Ini ada teman saya benar-benar merencanakan kehamilan anak kedua ini pakai SmartX loh. Benar-benar profit dari SmartX ini benar-benar dipakai. Saya sih bingung sebenarnya. Ini hebat juga ya. Bisa sebegitu yakin, percaya dan oke banget gitu loh dengan SmartX. Mungkin hal seperti ini sebenarnya bukan hanya dialami oleh dia saja ya. Mungkin ada banyak orang yang sudah mengalami ini. Nah, maka dari itu saya mau minta kepada Bro James untuk masuk ke dalam testimoni. Coba Bro James silakan. Oke, thank you Alwin. Bro James. Ya, mungkin dari tadi sudah mendengarkan ya Alwin. Ya, teman-teman sekalian, mungkin ada yang ya mikir-mikir, ada yang ngerti, ada yang enggak, ada yang tahu-tahu pokoknya kepincut sama angkanya.
Sekarang gini deh Bapak Ibu, supaya menyederhanakan angka-angka tadi, kita mau lihat aja apakah benar bisnis ini atau investasi ini menghasilkan. Saya mau undang 2 orang. Yang pertama Pak Fritz atau Bro Fritz. Silakan muncul. Oh, ada di sini orangnya. Halo Bro, selamat sore. Di unmute dulu. Halo? Yes. Ya, oke. Halo, apa kabar? Baik, Selamat terima sore. kasih atas kesempatannya. Nah, silakan deh Bro Fritz menceritakan mungkin bagaimana awalnya kok bisa tertarik. Jadi ada hal apa yang memutuskan untuk tertarik dan sudah berapa lama dan bagaimana sampai saat ini hasilnya? Silakan Bro. Oke. Salam kenal untuk Bos Alwin dan jadi ceritanya begini, kalau asal mulanya ya kita pasti ngalamin ya sama yang namanya, aduh tolong dong kartu kreditnya bayarnya setengah aja dulu. Terus nanti dulu ya, uang foto saya belum cair. Karena kebetulan saya Sabtu Minggu saya sebagai fotografer. Kedua, berikutnya, aduh pakai uang kamu dulu deh. Karena aku belum dapat bayaran, nanti saya ganti. Begitu kurang lebih. Nah itu saya kalau boleh kita background, saya Senin sampai Jumat saya masih kantoran. Sabtu Minggu saya jadi fotografer utama sebagai wedding photographer. Begitu. Nah, udah begitu saya juga ada bisnis lain sebenarnya. Pada waktu itu saya menjalankan bisnis servis kamera secara online. Langganan saya udah dari seluruh Indonesia. Semua orang pasti tahu saya dah pada para fotografer beberapa gitu. Nah, cuma mendekati bulan akhir-akhir 2020 ini mulainya terjadi yang namanya gelombang. Ya, ibarat kata kerjasamanya ya dengan sangat menyesal tidak bisa kita lanjutkan kembali. Nah, pada sekitar bulan Oktober, teman saya sekaligus upline saya itu Kakak Philip. Nah, beliau kontak saya dia bilang sebenarnya ngomongnya simple. Fritz, lu mau gak ikutan gue? Kata dia. Ngapain? Main forex. Apalagi itu saya bilangin. Lip, terus terang Lip, saat ini gue lagi butuh tuh yang sebenarnya instan Lip. Sorry aja gue ngomong aja belak-belakan sama lu, saya bilang gitu. Saya tidak butuh yang muluk-muluk. Saya tidak mau yang namanya multi level. Orang datang ketemu saya langsung pakai jas, langsung bawa mobil canggih atau motor 500 cc. Saya tidak butuh itu. Saya nggak mau. Oke, Frit, saya ada yang simple Frit. Gimana caranya? Lu tinggal mantau doang. Iya, berapa gue harus keluar duit? Saya langsung belak-belakan sama Philip waktu itu. Karena saya tahu Philip teman saya waktu saya di kantor dulu. Nah, udah begitu, pada akhirnya ya kita ketemuan lah dengan dia. Saya jujur, saya mencairkan semua tabungan saya yang ada di rekening. Wow. Saya janji sama dia, Lip, Fritz, kapan gue bisa ketemu lu? Oke, hari ini gue datang ke kantor lu ke Sunter, gue udah pegang emas. Pada itu saya kebetulan dapat menang lomba foto, saya dapat emas 5 gram. Saya bilang ke Philip, Lip, saya dapat emas 5 gram, saya foto kasih ke Philip. Oke, kita ketemuan ke bank langsung, Philip datang ke kantor saya, kita ke bank, saya ngeprint mini statement dari rekening saya, dan saya tidak tahu angkanya tuh berapa. Saya langsung kasih ke dia. Lip, ini tabungan gue selama beberapa tahun, tolong terima. Philip yang ngitung ke kalkulator. Oh, Frit, ternyata lu udah bisa udah 8 juta nih. Gua daftarin dulu aja ya. Dan pada waktu itu saya pinjem uang dia sebesar 1 juta. Begitu. Nah, setelah saya daftar, saya transfer ke rekening dia, saya nggak tahu apa-apa tentang ini, sama sekali nggak tahu. Baru setelah saya join, Lip, ini maksudnya apa sih? Jadi saya tidak tahu apa-apa. Jadi saya join ini, saya tidak tahu akan saya profit berapa, nggak tahu. Dan Philip yang saya kenal dari dulu sampai sekarang masih nggak berubah. Rambut gondrong, kemeja lusuh, mobil dashboard berantakan, nggak ada yang berubah dari dia. Ya kita boleh dibilang, ya sudahlah, yang penting ada teman mau ini, sudah. Begitu. Sebelumnya juga saya tidak tahu tuh namanya pasar finansial ya. Saya cuma tahu Bitcoin dikit-dikit. Saya nggak ngerti apa namanya forex, apa namanya saham. Saya tidak tahu menau. Begitu. Nah, setelah saya join bulan November, nah mulai kan terjadi kan prosesnya makin lama makin naik. Weh, ini dipikir-pikir
boleh juga nih. Langsung secara intens saya calling Philip. Lip, bagaimana caranya, Lip? I need money. Saya butuh uang, saya bilangin. Saya benar-benar ibarat kata kalau dalam kolam itu, saya ada air tuh ada di atas sini saya. Jadi saya butuh waktu untuk naik, untuk ambil napas dan nanti tenggelam lagi. Nah, akhirnya saya sudah ya pada waktu itu saya dengan diskusi juga dengan istri, saya mencairkan tabungan saya pada waktu itu, mencairkan tabungan yang sudah berapa lama yang sudah kita kumpulkan, saya top up, saya yang tadi awalnya 500, saya top up sebesar 3.000 lagi berikutnya. Dengan satu prinsip, percaya dan yakin. Percaya dan yakin, itu yang saya bilang, no retreat, no surrender. Itu yang saya ingat dari Philip. Philip juga sampai sekarang ini dia masih membimbing saya. Membimbing saya kalau misalnya saya ada masalah atau gimana, ada pertanyaan, saya selalu dijawab juga oleh dia. Begitu. Dan kalau boleh saya sharing juga, untuk saya ikut Smart Xbox ini bukan untuk tabungan, tapi untuk menyambung kehidupan saya sehari-hari. Dan saya melakukan penarikan WD tiap minggu. Dan oleh dengan itu, saya bisa sekarang, tapi ada jeleknya juga, sekarang efeknya apa? Saya bangun tidur, suka telat sekarang. Kenapa? Karena tidurnya enak. Kagak mikirin utang. Benar. Kartu kredit yang sebelum-sebelumnya utangnya banyak, sekarang udah ketutup semua. Jadi saya kalau bangun pagi tuh kadang-kadang kita ada kering waker, sering telat, makanya sekarang saya bangun tidur. Begitu. Sampai sekarang ini pokoknya ya saya juga kalau ketemu teman-teman saya juga tidak menyarankan yang seperti saya ini. Tapi kalau boleh saya sharing, ini adalah pengalaman murni yang saya terima, yang saya jalani saat ini. Saya hidup sekarang memang dari Smart Xbox ini. Tapi saya jujur, kalau pada bulan November, Desember saya tidak dikenal bisnis ini, saya tidak tahu harus gimana lagi menghadapi gelombang corona 3 bulan kemarin. Dari bulan Maret otomatis saya tidak mendapatkan job foto. Saya tidak tahu harus gimana. Biasanya kalau zaman begitu, saya udah jual-jualin kamera saya. Saya tawarin ke orang, bro, mau gak lensa gue? Bro, mau gak kamera gue? Saya pasti begitu. Tapi sampai sekarang, tidak. Pokoknya. Dan efeknya apa sekarang ini? Saya sudah bisa menabung kembali untuk dana yang awal-awal semula itu saya keluarkan, saya bisa tabung lagi sekarang pelan-pelan. Jadi kalau kita boleh kasih ilustrasi, airnya sekarang adanya di dada saya, dan saya tidak mungkin tenggelam lagi. Nah, jadi kalau sekarang ini, dan sekali itu untuk masalah dapur, aman, sejahtera, pokoknya. Begitu, kan kelihatan pokoknya dah. Jadi kalau sebenarnya kuncinya cuma satu doang, yakin itu aja. Kita selalu bilang pokoknya, Philip selalu ngomong sama saya seperti ini, Fritz, kalau yakin lu maju, Fritz. Oke, Lip, gue yakin sama lu, saya bilang, gue yakin, gue nggak takut sama lu. Oke, yang penting tolong bimbing gue butuh uang, saya bilang gitu ke Philip. Kurang lebih begitu testimoninya saya. Terus ingat, nah saya kan hobi sepeda. Nah, sekarang ini ya bisa nyicil dikit-dikit deh untuk bangun pelan-pelan sepeda saya. Begitu. Financial kuat, badan sehat, pikiran tenang. Terima kasih. Saya pikir tadi mau curhat suami ya, gara-gara goes. Oke, thank you Bro Fritz. Mantap banget ceritanya, sangat menginspirasi sekali. Mudah-mudahan bisa membuat teman-teman yang lain yang lagi bingung, yang lagi khawatir, nggak jelas, lebih berani lagi. Nah, ini ada lagi satu orang yang akan lebih nendang lagi ini testimoninya. Ini juga kalau ini saya kenal ya. Tapi saya kenal orangnya, tapi saya nggak tahu ceritanya bagaimana dia awalnya kenal dengan bisnis ini dan akhirnya sekarang bisa berhasil di bisnis ini. Saya mau langsung undang Bro Dion. Thank you Bro James. Halo, kabar? Baik. Selamat sore. Asik. Ini juga kayaknya lagi bangun siang nih, lagi santai nih. Oke Bro, sikat Bro, langsung hajar, ceritakan pengalamanmu. Wah, thank you nih Bro James ya, sama Alwin kesempatannya. Pak Fritz bagus banget nih, inspiratif banget. Thank you. Salam kenal Pak Fritz. Ya, perkenalkan nama saya Dion. Saya join di April 2019.
Jadi sedikit background tentang saya. Ini saya 10 tahun lebih kira-kira ya berkarir di real estate, di property developer dan property teknologi. Jadi waktu dari kecil ya saya diajarin gitu bahwa real estate is the best investment. Jadi sebelum join di SmartX ini, portfolio investasi saya itu di properti dan saham. Jadi waktu background saya join itu waktu itu istri baru ngelahirin ya anak pertama tahun lalu. Jadi istri saya mau resign, saya pusing karena dari yang dual income jadi single income tuh. Ada cicilan rumah, cicilan mobil, ada asuransi bulanan, mesti bayar susu popok buat anak yang baru lahir, buat nanggung orang tua bulanannya gitu ya. Nah kebetulan waktu itu lagi punya duit dingin nih gitu ya. Kita kepikiran nih saya dan istri, kalau istri berhenti kerja nggak ada duit tambahan, kita mikir mau franchise atau investasi yang returnnya tuh lebih besar dibanding deposito buat operasional nih gitu. Nah akhirnya ada temen yang cerita, dijelasin, saya juga mirip kayak Bro Fritz nih ya, nggak mikir panjang gitu ya, 2 hari langsung join, sama, cuman 9 juta ya, $500 gitu. Udah pokoknya modal percaya sama nekat aja deh gitu. Sama teman yang ngajak gitu. Nah, saya tipenya tuh learning by doing gitu. Jadi setiap hari saya pantau grup WhatsApp grup, aplikasi saya liatin, tiap malam selama 2 minggu saya gangguin Alwin, kalau Alwin inget tuh, setiap malam 2 jam saya tanya dia, karena kita sama-sama ngalong ya, jam 11 malam sampai jam 1, 2 minggu saya tanyain terus ini apa artinya, gimana segala macam. Setelah udah yakin, 2 minggu kemudian saya naikin jadi belasan kali lipat, dari 500 jadi 5.000-an waktu itu. Karena udah yakin gitu. Sekarang puji Tuhan udah puluhan kali lipat nih, udah berkali-kali lipat nih dari hasil profitnya gitu ya. Nah, kalau saya pribadi sih ngerasa bahwa SmartX ini punya support system yang bagus, manajemennya juga rapi, bisa ketemu ownernya juga ya, nggak kayak investasi lainnya kalau mau ketemu juga bisa langsung datang aja ke kantornya gitu ya. Terus juga kalau saya ngerasa ini tadi kan ada yang bilang juga Alwin tadi ya profit sharing dan lain-lain gitu ya. Kalau menurut saya sih nggak jualan atau nggak jualan ya. Menurut saya sih it's okay karena banyak teman saya juga yang join itu nggak jualan gitu. Kenapa? Karena ini bukan money game. Kalau money game kan kita terima duit dari dari rekrut orang ya. Ini kan sedangkan kita terima duit dari profit tiap hari. Nggak perlu rekrut orang juga dapat duit. Jadi it's okay gitu. Cuman kalau mau jualan, ya it's okay, lebih bagus lagi, gitu. Kalau saya sih nggak pernah jualan, saya cuma sebar kabar baik, gitu ya. Jadi kalau teman saya cerita, gitu ya, ini gampang banget gitu loh. Mereka cuma saya singgung dikit, tertarik join gitu. Jadi saya cuma cerita bagaimana SmartX ini has been helping my family's financial gitu ya. Jadi sekarang pendapatan saya dari komisi aja ya ini ya, dari profit sharing itu ya, itu hampir sama dengan gaji bulanan saya gitu, yang udah hampir 15 tahun kerja ya. Jadi makasih untuk SmartX. Kenapa? Karena di corona ini saya nggak kena badai corona, tapi kenanya badai profit nih. Gitu. Itu aja sih. Oke, thank you Bro Dion, asik banget ya. Yeah. Orang lain kena badai corona, ini kena badai profit. Ayo, siapa yang mau kena badai profit, silakan join dan putuskan hari ini. Tapi sebelumnya kita akan lanjutkan sedikit lagi, masih ada sedikit penjelasan lagi. Ini gongnya justru yang akan disampaikan oleh Bro Alwin. Ayo, sikat Bro Alwin. Oke, makasih Bro James. Kita lanjutkan kembali ke screen. Iya, mari kita kembali ke screen. Ya, ini informasi akan segera hadir broker kelas dunia. Jadi benar-benar broker ini sangat terkenal sekali di dunia, sangat bagus sekali, reputasinya top abis ya. Ini akan coming soon ya broker keempat ini. Nanti tunggu waktunya. Oke, ini juga silahkan dilihat ada kerjasama tim A ya, tim A kontak. Coming soon. Nanti kita akan lihat ada apa nanti. Masih coming soon. Oke, ini juga berbagai macam hal yang biasanya orang tanya.
Ya tadi money game Ponzi saya rasa sudah bukan. Ini juga ada yang waktu itu masih ngomong kok kayak Mia, ya jelas beda. Kalau Mia itu live tradingnya kagak ada, live tradingnya kagak dikasih lihat, kagak transparan. Kalau di SmartX semuanya transparan, live trading ada. Mau intervensi bisa, mau trading manual bisa, tapi tidak diperbolehkan. Ya, tapi itu adalah kunci bahwa trading forex itu real adalah ada live trading. Setelah ada live trading, hasilnya pun masuk ke history, itu pun kita bisa lihat dengan benar gitu ya. Dan grafiknya nggak dibikin-bikin ya, itu juga salah satunya. Gitu. Oke, terus ada yang orang bilang ini too good to be true. Buat orang yang kerja keras setengah mati bertahun-tahun bangun bisnis atau kerja keras di kantor setengah mati, ya ini memang kelihatan too good to be true, tapi ini benar-benar nyata gitu loh. Kalau kita change our mindset, kita bisa change our way to success. Benar-benar kita hanya perlu kerja pintar yang model SmartX, kita akan auto cuan lah ya kalau saya bilang. Ya ada yang ngomong juga ini investasi bodong. Ya saya nggak bisa bilang ini sebuah investasi, ini adalah trading forex. Sekali lagi ini adalah trading forex, jadi jangan pakai mindset investasi dengan fixed income atau fixed profit, itu tidak benar. Apakah bodong? Kagak, nggak bodong, karena real transaksi forex. Nah ada juga yang bilang ke saya, lo jamin ya? Jamin apanya? Saya juga bingung. Orang Jiwasraya aja kagak bisa jamin gitu kan gitu. Ini Indosuria nggak bisa jamin, ini lagi saya suruh jamin, saya bingung gitu. Jadi sebenarnya yang namanya jaminan, biasanya orang berpikir itu bahwa ngapa-ngapain itu nggak ada yang namanya resiko. Ya kalau nggak ada resiko jamin. Cuma bagaimanapun di dalam kehidupan kita semuanya tuh adalah ada resikonya. Jadi kita juga harus bisa punya money management dan manajemen resiko. Kalau misalnya resikonya terlalu besar di broker satu, ya diversifikasi broker, taruh di beberapa broker. Gitu. Kalau tadi brokerage itu uang untuk cash flow sehari-harinya ditaruh di SmartX, ya nggak apa-apa selama ya itu risk profile-nya juga sesuai gitu ya. Dan jadi benar-benar resiko itu kita yang pilih sendiri ya. Misalnya gini, ada yang tanya, kalau besok mau naik pesawat ya, mau ke Surabaya, pesawatnya jatuh nggak ya? Ya, kita ngomong ke Garuda Indonesia misalnya, jatuh nggak ya? Jamin ya nggak jatuh ya? Garuda ini bisa jamin nggak? Nggak bisa jamin. Karena yang namanya jaminan seringkali itu namanya resiko 0% ya. Jadi mutlak pasti. Nah, itu tuh nggak ada gitu. Kalau kita mau keluar rumah, mau naik motor, mau naik mobil, jamin ya nggak akan ketabrak, jamin ya nggak akan macet atau nggak akan bannya kempes. Yang bisa jamin siapa? Nggak ada kecuali Tuhan gitu. Jadi tetap saya akan bilang SmartX ini terus terang sangat bagus, sangat aman ya, karena resiko terbesar dari trader di market forex adalah loss, adalah margin call, bukan bukan money game atau bukan bodong bukan seperti itu. Ya, resiko terbesar adalah loss atau margin call. Itu pun sudah diminimalisir dengan logik yang sangat bagus. Kalaupun masih ada yang takut, ya masih ada program asuransi ya. Kalau ada program asuransi di mana kalau ya nanti misalnya ada kejadian aneh-aneh dengan brokernya, dana kita begini kono, ada jaminannya ya. Jadi kalau mau pakai silakan. Tapi buat saya sih nggak perlu ya, karena saya udah merasa yakin semua ini baik-baik aja gitu. Terus kalau misalnya tetap ada merasa, aduh nggak kenal nih brokernya, nggak tahu brokernya pengennya udah terkenal dong ya, tenang aja, nanti coming soon. Broker yang terkenal, broker besar, top 10, top 20 dunia nih udah coming soon gitu. Nanti akan diumumin, tunggu aja waktunya. Tapi ini juga berlaku untuk investor premium ya. Jadi
kalau memang maunya seperti itu ya tunggu aja, tapi siapin duitnya juga gitu loh. Karena ini benar-benar sebuah kerjasama yang luar biasa menurut saya. Coming soon ya, brokernya nggak benar-benar benar-benar keren banget dah menurut saya, reputasinya tuh wah udah bagus banget gitu. Jadi tenang aja, jangan takut. Ini bukan yang aneh-aneh, benar-benar bisa memberikan kita profit dengan meminimalkan resiko dari logiknya. Nah ini dia live trading videonya. Saya mau kasih lihat, yuk mari kita sama-sama nonton live trading video dari robot SmartX. Ya, kita lihat ini adalah open posisi yang ketiga, di mana tadi open posisi yang pertama posisi dimenangkan oleh Ombot dengan skor 0,3%. Lalu di posisi yang kedua ternyata robot minus, total minus 0,8%. Wah, kita lihat nih, robot sudah mulai di open posisi yang ketiga. Ya, sudah $365. Ya, aduh, turun lagi 324. Kita lihat apakah robot mampu menyelesaikan tugasnya di open posisi yang ketiga ini. Ya, tuh harga turun. Di situ sudah terlihat harga sudah mantul di titik resisten. Akankah sampai ke titik resisten yang terbawah? Ya, sudah $378 saat ini. Ya, semangat robot terus, ayo. Aduh, robot menikung di tengah. Ya, terjadi penetrasi yang cukup dalam kali ini. Sudah $428, $450 hari ini. Ayo kita lihat robot. Semangat ya dukungannya. Kita mohon dukungan para semua member-member ya, agar robot boleh menyelesaikan pertandingan ini dan juga boleh tidur setelah ini. Kita lihat robot. Iya, hampir 1%. Sedikit lagi. Yo, take profit. Oke semua, tadi adalah contoh live trading video dari bot kita. Jadi benar-benar ya kita bisa memilih ya, kita mau yang mana. Kita mau SmartX cukup bagus, 5% seminggu itu sangat mungkin. Kita juga harus proaktif, jangan kita tunggu sampai kesempatan itu datang, tapi kita harus cari kesempatan itu, pelajari, kritis, take action. Jangan nunggu-nunggu, diem-diem aja, ntar ketinggalan profit kan gitu ya. Meskipun begitu, ya ini semua kembali kepada keputusan kita masing-masing ya. Kalau kita mau profit sama-sama, ya udah, jangan tunggu, cepetan gitu ya. Nah, ini saya percaya sih, nanti semua akan SmartX pada waktunya. Tinggal tunggu waktunya aja sih sebetulnya. Oke semuanya, terima kasih. Ini adalah presentasi dari tim E tentang SmartX. Sekarang saya akan buka pertanyaan. Ya, pertanyaan. Mari yang mau tanya silakan ditulis. Mungkin sudah banyak yang nanya. Oh iya, tapi ini tadi saya sempat mati sih. Jadi chatnya sempat sebagian hilang. Kadang-kadang ada yang nanya ya, SmartX ini ada OJK-nya nggak ya? Tapi sebenarnya SmartX itu kan produk software. Produk software itu nggak nyambung kalau ditanya dengan OJK. OJK itu berhubungan dengan pengumpulan uang. Ya, kalau kita ngumpulin duit, ya perlu ada OJK-nya. Cuman SmartX itu kan adalah robot, produk, jadi nggak nyambung kalau kita ngomongin apa ada OJK-nya. Kemudian yang lebih benar ditanyain adalah brokernya. Nah, broker kan ngumpulin duit kan, nanti kita taruh modal di broker. Nah, brokernya ada OJK-nya nggak lah? Enggak, karena brokernya kan broker luar yang kita pakai. Kalau broker Indonesia ya harus di bawah OJK, tapi broker luar nggak ada yang di bawah OJK gitu. Ya, jadi broker luar itu terdaftar di negara tempat asal mereka. Ya, kalau ada di negara A ya dia terdaftar di negara A, di negara B, negara B. Seperti itu, tapi orang-orang di seluruh dunia bisa pakai gitu. Yang memantau siapa, yang maintain siapa, ya ada tim trading, ada tim IT-nya, ada ownernya, ada kita semua pun bisa memantau kok gitu. Kita bisa memberikan feedback juga. Yang men-settingkan ya programmernya dan tim, ya inilah timnya yang men-settingkan. Kondisi pasar itu kan berubah-ubah, udah otomatis ya, kita bisa lihat dari grafik. Jadi dari situ kita bisa lihat karakteristik market itu berubah apa sama.
seperti itu. 2019 ke 2020 trennya turun terus. Sebenarnya gini, kalau tadi lihat di Excel, Desember Januari itu ada beberapa hari libur, jadi botnya off pada beberapa hari itu. Februari 17%, Maret agak kecil sih, Maret malah agak kecil. April itu ada 3 hari libur kalau nggak salah, Mei juga ada 3 hari libur. Jadi sebenarnya potensi untuk profit lebih besar itu ada, tapi karena ada hari libur ya nggak jadi trading deh gitu. Jadi ya profitnya lebih kecil ya. Menurut saya sih make sense sih, make sense. Apalagi di masa corona gini. Karena begitu di masa corona ini tuh kita bukannya ngomongin profit menurun jadi lebih kecil sih, tapi benar-benar margin call, man. Minus 40%, minus 80% itu benar-benar saya lihat sendiri, karena saya kan sering ngobrol ya sama teman-teman. Oh, gimana buat lu margin call? Waduh, pusing gua. Gitu loh. Jadi kalau kita bisa profit belasan persen itu udah bagus banget di masa corona begini. Yang lain margin call, kita profit belasan persen. Ya menurun sih daripada 18-20%, tapi udah bagus banget tetap. Gitu. Leverage berapa? Aduh, saya lupa ya. Terus berapa ya? Berapa ya? 100 berapa ya? Lupa deh. Nah, Pak Dio, apa broker baru kapan aktif? Broker keempat, nah tunggu aja waktunya. Apa perusahaan ini siapa? Perusahaan adalah pembuat bot. Kalau saya sebut yang buat SmartX adalah disebutnya Smart Eco Trade Inc. dari California. Untuk lebih detailnya tentang itu, silakan tanya pengundangnya, silakan tanya upline-nya. Upline-nya siapa? Upline-nya tolong jelasin. Ya, kalau bingung, tanya upline-nya lagi, leader siapa? Ya silakan dikontak. Ya ownernya, ya silakan bisa komunikasikan aja ke upline-nya. Kalau bukan jago saya, tanya upline-nya siapa. Profit sharing sistemnya gimana? Nah, profit sharing sistemnya tadi saya udah jelasin, ada contohnya kok, dibagi untuk upline 1, upline 2, dan perusahaan. Slide-nya updated nih, bisa share nggak? Nggak bisa di-share. Beberapa hal saya bisa kasih sih, sedikit ya, untuk mungkin di foto atau gimana, tapi saya nggak bisa bagi semuanya. Ini karena hasil pekerjaan dari banyak orang di sini. Saya nggak mau dengan gratis saya kasih ke bagi-bagi kemana-mana. Ya banyak orang terlibat untuk dalam pembuatan slide ini. Yang bayar kita profit siapa? Uang dari mana? Dari broker, dari trading. Ya, jadi ketika trading kan broker hanya menjadi jembatan. Jadi ketika kita punya profit dari trading. Jadi dari liquidity provider ya disebutnya gitu. Liquidity provider itu rugi. Ketika kita untung dia rugi. Nah, jadi dari situ lewat broker dibagi ke kita kemudian withdraw kayak dari nanti exchanger akan kirim ke kita. Rekening untuk depo dan WD gimana? Nah, itu tanya upline-nya. Ini udah ngomongin administrasi pendaftaran lagi gini nih. Tanya upline-nya, tanya pengundangnya gimana. Kalau broker luar ya kita di sini pakai sistem exchanger gitu. Rate-nya ada lagi fixed rate, silakan tanya upline-nya. Minimum paketnya itu yang modalnya $500 ya. Gitu. Waduh mau join tapi rekening dolar ya silakan tanya pengundangnya, silakan tanya upline-nya, ada caranya lah. Berapa harga IE yang tidak join profit sharing? Belum ada, semua kena profit sharing gitu. Asuransi silakan dibaca dulu di website SmartX Bot. Nah, nanti kalau ada pertanyaan baru ditanyakan, karena itu ada ketentuan-ketentuannya dimengerti dulu. Kalau nanyanya sekarang, waduh banyak, poin-poinnya banyak di sana soalnya. Ya tim IT-nya saya sendiri nggak tahu siapa aja, tapi ada ketuanya, ketua tim IT-nya saya tahu siapa, ownernya saya tahu siapa aja. Gitu. Silakan tanya pengundangnya. Oh, masa pengundangnya nggak jelasin sih, saya bingung. Kita hanya mantau, nggak perlu trading karena tradingnya dipakai oleh tradingnya bukan dipakai, dijalankan oleh botnya. Kelemahannya ada, misalnya buat orang yang mau profitnya 2% sehari, lah ini targetnya cuma 1% sehari gitu ya, itu mungkin bagi beberapa orang itu adalah kelemahan.
ya oke, nggak apa-apa ya, karena benar-benar resiko yang resikonya juga kecil gitu, karena profitnya 1%, resiko juga kecil. Biasanya kalau loss itu cuma 1-1,5%. Kalau profitnya maunya 2%, lossnya bisa lebih gede lagi gitu. Jadi sama, itu sebanding gitu. Oke. Tiap hari bisa dicairkan, withdraw tiap hari silakan. Apa namanya, yang nanya Bapak Donald, silakan tanya pengundangnya. Detailnya silakan ditanya di sana. Yang mengundang siapa? Kalau misalnya bukan saya, ya nggak enak. Nanti lewat pengundangnya aja. Ada detailnya, saya sih dia udah pernah jelasin kalau di grup saya. Kalau grup lain saya nggak tahu. Profit sharing dipotong setiap jam 12 malam. Itu langsung muncul di MetaTrader. Jadi langsung transparan ya, berapa persennya kemana, itu transparan, bisa langsung kita cek sendiri. USD bisa terima, tapi ya mesti tanya apa ini dulu, minta dijelasin, atau tanya leadernya gimana. Copy trade PAM ya, itu mesti ya gimana ya, PAM itu ini kan ada IE, ada copy trade, ada MAM, ada PAM, itu beda-beda semua cara kerjanya gimana. Saya jadi nggak tahu karena saya bukan orang IT di bagian sana, gitu. Betul, boleh 75% deposit, tidak boleh. Di bawah executive trader harus 100%, entry-nya harus 100%. Executive trader ke atas minimal 75%, tapi tidak direkomendasi. Lebih baik 80%. Eksekutif ke atas ya minimal ya, tapi gitu. Jadi memang harus besar modalnya. Cara jadi topas gimana? Ya, syarat untuk jadi topas harus punya 10 safir. 10 safir. Cara jadi safir gimana? Harus punya 10 direct downline dengan 10.000 omset. Omset direct ya, bukan omset network. Ya. Pak Dharma bilang 100% bilang biar aman. Ya betul, 100% lebih baik kalau mau aman. Spread antar jual beli USD di broker, menurut saya sih itu normal sih, kan ada yang 10, ada yang 13 itu normal sih, nggak gede-gede juga itu mah. Ada yang 11, ada yang 12 itu nggak apa-apa. Exchange rate nggak ada update karena itu fixed rate, jadi depo WD tetap segitu-segitu aja terus-terusan selama ini. Compare dengan GCG lah, GCG money game, jadi nggak bisa di-compare. Trading forex real dengan money game nggak bisa di-compare. GCG itu ya money game. Ya hebat sih, saya pernah bikin satu analisa, satu perbandingan antara SmartX sama GCG. GCG itu aneh, bisa meramal masa depan. Dia bisa tahu, oke, nanti Rabu depan trading ya, habis trading profit 100%. Pokoknya profit, kita nggak pernah rugi. Angka di account kita akan nambah terus, tapi nggak bisa di-withdraw. Terus, setelah trading, nanti kita nggak bisa akses website-nya. Tulisannya system is calculating. Saya bingung sebenarnya, calculating apaan? Calculating money game-nya gitu. Iya, itu lah GCG gitu. Ya, di track saya nggak mau ngomong. Kalau mau ngomong pribadi ke saya. Saya punya cerita menarik tentang itu. Gitu. Tapi saya nggak mau ngomong di sini. Terus network marketing itu salah satu cara sih sebenarnya untuk marketing. Jadi ya banyak sih sebetulnya yang ngikutin cara seperti ini sekarang. Gitu. Apakah harus network marketing? Enggak juga sih, tapi kalau memang caranya seperti itu yang dilakukan ya udah ya, itu mah pilihan sebetulnya. Gitu. Terus kalau PAM tuh ya, PAM itu tuh Jadi PAM itu tuh sebenarnya ada satu account master dengan banyak account di bawahnya. Jadi saldo account master itu merefleksikan saldo account di bawahnya. Seperti itu kurang lebih. Makanya begitu trading di satu broker, hasilnya bisa sama semua. Tapi kalau broker beda ya beda, karena beda server. Apa lagi ya?
Saya rasa sudah jam 3 ya, sudah 1,5 jam. Mungkin masih ada sedikit lagi. Ini terima kasih buat orang-orang yang sudah membantu menjawab. Saya rasa kalau ada yang membantu menjawab akan lebih enak gitu, karena saya nggak bisa menjawab semuanya dengan kata-kata dalam waktu yang singkat ini gitu. Kalau memang perlu penjelasan lebih lanjut, banyak apa segala macam, ya bisa, cuman waktunya pun perlu lebih panjang. Jadi makanya saya lebih menyarankan untuk kembali ke upline-nya atau ke leader-nya atau pengundangnya, karena di sana harusnya bisa dijelaskan dengan lebih lengkap gitu. Saint Vincent and Grenadine di mana? Ada, saya tahu. Mungkin sekitar 7 jam dari New York ya, kalau mau naik pesawat terbang, saya tahu di mana. Kalau dibilang nggak jelas ya, menurut saya sih jelas ya, karena broker dari sana tuh nggak cuma itu doang, ada banyak gitu. Kalau mau yang benar-benar reputable, terkenal, gede, top 20 dunia, brokernya silakan nanti tunggu broker keempat. Broker keempat, ini broker gede yang semua orang udah tahu, tinggal sebut namanya semua orang udah tahu. Jadi kalau mau join itu silakan, nggak apa-apa. Cuman ya nanti ada ini juga, broker gede itu akan ada minta fee-nya juga akan gede, gitu. Ada timbal baliknya, gitu. Ya pertimbangannya sih sebenarnya bukan berarti broker yang terdaftar di negara mana itu berarti jelek, bukan berarti seperti itu justru salah besar, oke? Bukan berarti broker yang terdaftar di negara kecil yang nggak jelas salah besar, nggak seperti itu. Ya, ambil contoh FBS terdaftar di mana? Marshall Island, ya broker besar ya FBS ya. Marshall Island di mana? Negara angka berantah, sama juga, gitu loh. Tapi jadi sebenarnya pemilihan broker ini tuh banyak faktornya gitu, banyak faktornya. Yang paling pertama itu harus STP, harus bukan bandar. Percuma kita pilih broker besar, broker keren, broker yang kita tahu, yang tempatnya keren-keren tapi bandar, mampus kita langsung. Kita bisa profit nggak? Nggak. Resiko terbesar trader apa? Loss, margin call, balik lagi ke sana. Jadi banyak faktornya. Oke? Ada banyak hal kita bisa ngomongin soal broker kalau kita mau bahas ke sana. Tapi saya rasa waktunya sudah habis, kita sudah 1,5 jam. Ya, jadi saya akan kembalikan kepada Bro James. Silakan Bro James. Terima kasih semuanya. Oke, itulah tadi presentasi SmartX Robot hari ini sudah tuntas, sudah dikupas tuntas. Meskipun belum tuntas-tuntas amat, silakan seperti yang tadi Alwin bilang, hubungi orang-orang yang mengundang Anda. Meskipun nanti akhirnya juga kalau upline-nya memang Alwin, ya akan ketemu Alwin juga. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri acara kita sore hari ini, biasanya sebagai tradisi kita foto bareng dulu ya. Bro Dedi sudah siap? Bro Dedi ini adalah fotografer khusus Zoom ya. Iya. Oke, semuanya boleh aktifkan kameranya di-on-kan. Kita foto bersama dulu ya.